Kembali lagi dalam Dialog Sapa Indonesia Pagi, saya masih bersama Effendi Khoiri, Gus Coy dari Partai Nasdem, DPP Partai Nasdem, dan juga ada Mas Adi Praitno yang juga sudah bersama kita dari tadi. Tadi pertanyaannya adalah mengenai, saya berangkat dari pernyataan dulu, pernyataannya Mas Adi yang kenapa sih kalau Nasdem ini tampaknya pergerakannya lebih sensitif, PDIP ini lebih sensitif dibandingkan dengan partai-partai koalisi lain yang sebenarnya sebelumnya sudah membentuk koalisi di luar PDIP juga. Tadi Mas Adi mengatakan bahwa karena yang dicalonkan adalah seorang Anies Baswedan yang selama ini dipandang justru berseberangan dengan Jokowi. Sehingga ini kemungkinan bisa mengancam keberlanjutan dari program-program Jokowi setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Nah, mungkin ini juga sudah masuk pertimbangan dari Partai Nasdem juga. Tapi benarkah Anies nanti bisa mengancam keberlanjutan dari program-program yang sudah dijalankan oleh Jokowi? Apakah ini sudah menjadi perkiraan dari Partai Nasdem juga, Gus Coy? Baik, jadi kemarin ketika Anies dideklarasikan, salah satu pernyataannya adalah dalam sebuah pemerintahan itu mesti ada kontinuitas, sustainabilitas, ya. Jadi keberlanjutan. Itu sebetulnya hukum di setiap pemerintahan itu harus itu. Dan kami di Nasdem punya komitmen, punya kesamaan pandang tentang itu. Semua yang baik-baik dari Jokowi harus kita lanjutkan. Supaya pembangunan negara itu keberlanjutan, sustainable ya. Istilah Mas Anies kemarin itu continuity ya. Jadi ada kontinuitas. Saya kira itu nggak usah dikhawatirkan. Itu nggak usah dikhawatirkan. Ada persoalan Nasdem kok jadi incaran atau sasaran. Kemudian alasannya karena Anies calon presidennya, ya kan? Itu saya kira inilah di dunia politik. Dulu Anies kan juga bersama Jokowi, mendukung Jokowi, ya kan? Setelah itu bersama Prabowo. Sebelumnya Prabowo melawan Jokowi, PAN yang sekarang masuk kekuasaan melawan Jokowi, mereka bisa diterima, kan? Nggak ada yang berisik, kan? Nah itu kan wajar. Sekarang Nasdem punya selera sendiri, punya pikiran sendiri, punya kalkulasi sendiri untuk menghadapi pemilu 2024, Pilpres dengan menampilkan Anies, kenapa berisik? Hah? Nah ini mereka ini harus mengkaji, itu harus refleksi, kan? Dulu Ahok itu dihantemi nggak karu-karuan sama mereka, ternyata akhirnya juga didukung, begitu kan? Kami dulu bersama Ahok, berisik Ahoknya, kan? Kemudian sekarang bersama Anies, pemerintahannya teduh, pemerintahannya membahagiakan, kira-kira begitu kan, tidak ada gejolak macam-macam di Jakarta dan secara keseluruhan sukses, gitu, sukses. Nah, kenapa tidak juga, gitu kan? Okay. Kenapa ini menjadi persoalan di sini sebetulnya? Kalau pertanyaan yang mereka harus jawab, kenapa itu? Kalau melihat bagaimana bisa berbalik yang tidak sejalan akhirnya sejalan, apakah kasusnya sama di sini, Mas Adi? Apakah Anda melihat ada kondisi serupa antara Anies dengan pemerintahan Jokowi? Ya, kalau bicara tentang politik itu sebuah kemungkinan, probability, saya kira memang tidak ada persoalan. Sudah disebutkan secara detail oleh Gus Coy bagaimana konfrontasi politik dulu misalnya antara PDIP dengan sejumlah orang, partai penting gitu ya, tapi kemudian berkongsi. Tapi ini kan siklus sebagai sebuah dalam sistem politik, saya merasa bahwa yang kemudian akan berhadapan dengan PDIP saat ini adalah teman-teman dari Nasdem kalau tetap mengusung Anies sebagai kandidat capres. Maka saya ingin bilang bahwa kalau tadi itu ada dua partai yang diharamkan hukumnya untuk berkoalisi, maka akan bertambah satu partai lagi yang akan diharamkan berkoalisi oleh PDIP ya Nasdem karena mengusung Anies. Udah itu aja ceritanya. Anies ini kan bukan soal tokoh yang dianggap tidak menjadi bagian dari koalisional pemerintah, tapi ideologinya, mazhabnya itu dianggap berseberangan secara diametral dengan teman-teman PDIP yang nasionalis, sementara Anies dianggap sebagai figur kelompok-kelompok kritis Islam yang cukup dekat dengan irisan-irisan yang disebut pemilih Islam kanan itu. Ini dua kutub ekstrim memang yang menurut kita sampai saat ini agak sulit untuk dipertemukan. Tapi wallahu alam bisawab Mas Tim ya, itu
biasanya sering kita sampaikan ya sebagai anak pesantren, kita tidak akan pernah tahu roadmap menuju 2024 itu seperti apa. Tapi kalau melihat anasir-anasirnya, statement-statement dan intonasi Gus Coy, kok rasa-rasanya gitu ya, Nasdem juga mengharamkan hukumnya berkoalisi dengan PDIP di 2024 ini. Enggak, kita enggak mengharamkan kita, Mas Adi. Pernyataannya tidak kok, Mas Adi. Tidak. Kita masih terbuka sekali, masih sangat terbuka. Oke, Jadi Mas Coy, Adi, ya, saya boleh nambah? ya. Jadi saya kira jangan diperadabkan soal nasionalisme. Bagaimana kita meragukan kenasionalismenya Mas Anies? Kakeknya pahlawan nasional, ibu bapaknya pengajar Indonesia, ya kan? Nah, hanya saja mungkin Anies bernuansa Islam, dan memang Indonesia ini memang mayoritas Islam, itu wajar, ya kan? Dan ketuhanan yang Maha Esa itu Pancasila, sila yang pertama. Jadi kalau nasionalismenya itu berbasis Muslim, itu adalah sesuatu yang memang menjadi akar serabutnya nasionalisme Indonesia. Jadi nasionalisme Indonesia itu bukan sekulerisme. Gitu. Baik. Tapi religiusitas. Nah, kebetulan Mas Anies Muslim, maka berbau religius. Sehingga karena itu kaum santri itu sebetulnya lebih dari sekedar penerimaan nasionalisme, itu bukan sekedar yang profan seperti ini, tapi ada teologinya. Maka lahirlah dalil hubul waton minal iman, cinta tanah air itu tidak biasa-biasa saja, itu bagian dari iman. Ini mungkin penting kita tegaskan di sini. Ya, Mas Adi, ini mungkin bisa sedikit dibaca arah koalisi nasionalis religius ya gitu. Jadi mungkin terbaca sedikit tadi. Tapi Gus Coy, saya ingin kaum santri tentang nasionalisme. Bantahan apapun. Nasionalis. Saya kira tidak ada bantahan apapun bahwa Anies itu adalah lulusan Amerika, kemudian mantan rektor Paramadina, aktivis HM yang kita tahu adalah di situ paham inklusif ya. Padahal personality Anies saya kira tidak ada perdebatan apapun. Yang menjadi ramai dan sampai sekarang tidak selesai perdebatannya adalah ketika Pilkada Jakarta 2017, ketika Anies misalnya didukung oleh kelompok-kelompok yang dinilai beririsan kanan. Kan ini soal image. Soal persepsi, jadi hebat apapun bantahan itu kan image ini terbang sampai sekarang. Nah ini Mas, saya boleh motong di sini sedikit. Gus Coy, saya ada pertanyaan juga soalnya. Silakan. Coba sedikit. Jadi ketika pendukung Anies yang heroik seperti itu sebetulnya reaksi, bukan aksi. Reaksi terhadap mulut Ahok yang tidak bersahabat. Ini yang harus dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa kita tidak mengkait-kaitan ini rasanya tidak perlu sampai ke sana, tapi saya ingin tahu begini, kita lanjutkan lagi ke depan Gus Coy. Tadi Gus Coy, saya ingin melanjutkan itu kenapa soal persepsi itu ada bahwa Pak Anies misalnya didukung oleh kelompok-kelompok yang dianggap beririsan dengan kanan itu, ya karena sampai sekarang misalnya sehari dua hari ini sudah mulai muncul tagar-tagar yang juga bernada Nasdun, ya itu kan implikasi dari dukungan. Jadi itu mempertegas bahwa image-nya masih kuat ke sana setidaknya, paling nggak gitu ya Mas Adi. Nah, tapi politik soal persepsi aja sih sebenarnya. Oke. Saya lanjutkan lagi mengenai kekhawatiran kayak tadi yang digambarkan juga bahwa apakah akan berlanjut. Tadi Gus Coy mengatakan yang baik-baik akan dilanjutkan. Tapi kan apa yang baik, apa yang menjadi prioritas ini sangat subjektif, Gus Coy. Tidak ada juga sebuah komitmen apa program Jokowi yang akan dilanjutkan dan lain-lain. Ini saya rasa sampai nanti pun tidak akan ada. Rasanya Nasdem juga tidak akan menuntut hal tersebut dari Anies. Benar begitu, Gus Coy? Nasdem, Pak Surya Paloh, saya meyakini karena begitu setianya sama Jokowi, bekerja selama 10 tahun tanpa cacat, dan Pak Surya juga memberi masukan-masukan apa yang menjadi kebijakan Jokowi selama 10 tahun ini. Saya yakin ketika Anies terpilih, yang baik-baik akan dilanjutkan. Karena itu juga bagian dari melanjutkan peran Pak Surya Paloh yang disampaikan kepada Jokowi. Nah, tapi yang memilih apa yang baik-baik itu. Apa yang baik itu, saya kira secara umum kita harus, memang misalnya seperti IKN, itu berat. Tapi sebetulnya itu baik.
infrastruktur itu baik sekali meskipun berat, begitu kan? Itu baik sekali. Itu untuk Indonesia masa depan. Apalagi ya kebijakan-kebijakan lain yang berpihak kepada rakyat, UMKM, ya segala macam. Pokoknya yang terkait yang baik-baik itulah. Itu kan sudah kita coba inventarisir apa-apa saja yang baik itu. Nah itu saya kira nggak usah ragu. Pak Jokowi nggak usah ragu. Pak Jokowi setelah ini menjadi negarawan. Jadi siapapun pelanjutnya itu akan yang baik-baik dilanjutkan. Percayalah. Ya. Akankah ada mungkin sebuah statement untuk statement komitmen begitu, bahkan sampai diresmikan bahwa apa-apa saja yang Nasdem akan tuntut dari calon presidennya untuk dipertahankan? Ya nanti itu kita diskusikan. Tentu saja ada belum ya. Tentu saja ada rumus visi misi yang kita rumuskan nanti. Kemudian kita evaluasi pemerintahan selama sekian tahun, apa saja yang positif, apa saja yang negatif, segala macam itu nanti saya kira akan dirumuskan bersama. Tapi intinya adalah setiap negara yang selamat, setiap negara yang baik itu harus ada kontinuitas dalam pemerintahan. Oke. Baik, terima kasih Gus Coy. Terakhir saya ke Mas Adi, tampaknya sekali lagi saya juga menangkap dari Mas Adi, walaupun tentu saja tangan terbuka khususnya dari Partai Nasdem untuk berkoalisi dengan siapapun termasuk juga PDI Perjuangan, tapi dengan adanya perkembangan seperti ini, tadi tampaknya Mas Adi juga menggambarkan ya akan semakin sulit lah gitu. Saya mungkin tidak mau sampai keluar kata mengharamkan, tapi akan semakin sulit secara teknis pun terbayang akan semakin sulit. Dengan siapa PDIP akan bisa berharap untuk berkoalisi kalau begitu, khususnya kalau PDIP ingin mengajukan calon presiden sendiri? Mas Adi, singkat saja gambarannya seperti apa? Ya, kalau dilihat kecenderungan rata-rata, PDIP itu akan berkoalisi dengan siapapun, partai koalisional pemerintah, dan calon-calon yang saat ini berada di inner circle kekuasaan politik pemerintah. Kenapa suhu politik kita ini seakan-akan semakin mendidih, ya Mas Tim? Ya karena ada faktor Anies di situ yang secara diametral berseberangan, bukan hanya secara ideologi, tapi secara prinsip soal bagaimana membangun Indonesia itu berbeda. Kalau itu dianggap sebagai pemimpin yang relatifly lebih menomorsatukan pembangunan infrastruktur, kalau Anies nggak begitu. Yang diutamakan adalah pembangunan sumber daya manusianya. Dua hal yang cukup berbeda, makanya berhadapan-hadapan. Makanya ini pasti akan sangat dinamis kalau melihat Anies dengan non-Anies gitu ya. Siapapun nanti yang akan diusung dari pemerintah, lebih banyak persinggungan politiknya ketimbang lebih kemungkinan soal berkoalisi. Mungkin Nasdem sama PDIP akan berkoalisi sangat mungkin selama Anies tidak ada dalam radar pencapresan Nasdem. Nah, Oke, catatannya begitu, Mas Adi. Baik. Kalau Nasdem masih ada Anies sampai Lebaran kuda sekalipun, dua partai ini nggak bakal ketemu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Gus Coy sudah bergabung bersama kami, dan terima kasih juga Mas Adi Praitno. Kita akan lihatlah nanti bagaimana perkembangannya, tapi seperti kata Gus Coy tadi masih sangat terbuka. Tentu saja tidak ada yang diharapkan dalam berpolitik, dalam koalisi politik, tapi kita akan lihat apa yang akan terjadi ke depannya, terutama dalam pencapresan. Kita akan bahas lagi lain kali. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Gus Coy, Effendi Khairi dari Partai Nasdem, dan juga Mas Adi Praitno. Terima kasih.